Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam saya untuk anak-anak murid kelas 7 SMP Negeri 1 Adilui yang pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh secara virtual. Maka saya sebagai Kapolsek Sukoharjo memberikan salam sayang kepada kalian semua. Semoga selalu sehat, selalu bisa belajar dengan baik, dan jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya memberikan arahan kepada adik semua terkait dengan kenakalan remaja, khususnya yang terjadi di wilayah kita, yaitu di wilayah Sukoharjo, Adilui, Banyumas, dan sekitarnya, sebagaimana kewenangan tugas hukum di wilayah tersebut, maka saya memperkenalkan diri. Saya adalah Kapolsek Sukoharjo, nama lengkap Timur Irawan SHMH. Bertugas di Sukoharjo ini sudah lebih kurang 6 bulan. Sebelumnya saya bertugas di beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung. Ada di semua yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada saat kalian memasuki sekolah pada saat ini, di mana sekalian adalah murid kelas 7, mungkin anak-anak semua bertemu dengan rekan-rekan baru, rekan-rekan yang belum dikenal, tentu saja rekan-rekan yang belum bisa dipahami sifat-sifat dan kelakuannya. Maka saya berpesan kepada adik-adik semua untuk bisa menjaga diri dengan baik, mempelajari, mendengarkan, dan mengikuti apa yang diberikan, disarankan oleh para guru-guru kalian. Saya yakin apa yang disampaikan itu adalah untuk kebaikan kalian semua ke depannya. Tidaklah mungkin seorang guru itu memberikan pembelajaran yang tidak baik. Tidaklah mungkin seorang guru itu memberikan contoh yang tidak baik. Kalian masih dalam pengenalan untuk menjelang menjadi dewasa. Masa seperti ini adalah masalah yang sangat rentan, di mana sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yang bisa membentuk karakter kalian menjadi baik atau menjadi tidak baik. Karakter itu dipengaruhi bisa juga dari pengaruh daripada lingkungan itu sendiri. Lingkungan itu siapa? Di antara lingkungan adalah alam lingkunganmu yang membentuk dirimu, juga lingkungan itu adalah teman-temanmu itu sendiri. Faktor yang sangat mempengaruhi dirimu itu adalah lingkunganmu di mana kamu bergaul dan belajar. Saat ini kamu bergaul di lingkungan sekolah, tapi itu semua hanya sebentar. Dalam pembelajaran guru dan pengawasan guru hanya sebentar saja. Tetapi yang paling banyak waktu kamu nanti adalah pada saat kamu hidup bergaul dalam lingkungan di rumah, di luar, dan pada saat juga berlibur. Itu yang paling sangat rentan. Orang tuamu tidak sepenuhnya bisa mengawasi, karena saya yakin orang tuamu juga ada keperluan-keperluan, ada kebutuhan yang harus dipenuhinya, sehingga harus bekerja. Di mana dalam masa itu dia menyerahkan pembelajaran dirimu kepada guru-guru di SMP Negeri 1 Adilui. Tapi lebih daripada itu, tidak seluruhnya bisa diawasi oleh orang tua dan guru-guru. Yang bisa mengawasi dirimu adalah dirimu sendiri.
Yang bisa menjaga dirimu adalah dirimu sendiri dari pengaruh tidak baik lingkunganmu. Khusus di Adiluwe, saya perhatikan ada beberapa hal yang membuat karakter anak menjadi tidak baik. Belum berbuat kriminal, belum berbuat kejahatan, tetapi ada arah-arah yang jika diteruskan kebiasaan itu, pergaulan itu akan menjadi sangat tidak baik bagi kedepannya. Seperti contoh, kalau usiamu 7 tahun, tetapi sudah mengenal rokok, itu sangat berbahaya. Itu sangat tidak mendidik. Itu sangat berpotensi tidak baik kedepannya. Karena apa? Dari mulai awalnya kamu sekarang ini kecil-kecil sudah mulai belajar merokok dan merokok itu, nanti ke depannya kamu akan mencoba untuk belajar yang namanya narkoba. Karena rokok itu pintu gerbang menuju narkoba. Apalagi pada saatnya kamu nanti menjelang dewasa, kamu akan menemui permasalahan-permasalahan hidup, menemui hambatan-hambatan hidup, dan kamu tidak punya pegangan yang kuat, tidak punya kepribadian yang kuat, tidak punya ilmu agama yang kuat, tidak punya pengawasan yang kuat baik dari guru dan orang tua, maka kamu akan menyimpang. Jadilah kamu pengguna narkoba. Masih untung kamu sebagai pengguna narkoba yang dibeli dari hasil usahamu sendiri. Yang pada umumnya pelaku narkoba itu orang yang malas berpikir dan malas bekerja, mau enaknya sendiri. Akibatnya apa? Dia sudah menjadi pecandu narkoba. Dia harus butuh narkoba, tapi dia tidak mau bekerja, tidak punya uang. Akhirnya apa? Mencuri. Terbukalah kejahatan yang lain, yaitu mencuri. Setelah dia mencuri, kemudian dia tertangkap, itu masih baik. Masih ada harapan dididik oleh Pak Polisi. Ya insya Allah dia sembuh, atau dia bertobat, atau dia mengerti dengan kesalahannya. Jika terus dibiarkan berlarut-larut, maka dia akan menjadi penjahat narkoba. Awalnya sebagai pengguna, penghisap, tapi lambat laun dia akan menjadi pengedar narkoba. Dia akan menjadi bandar narkoba. Nah, itu yang tidak kami inginkan selaku petugas penjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Saya tidak ingin seperti itu. Itu tugas dan tanggung jawab kami. Dan saya tidak ingin melihat anak-anak Adiluwe, khususnya dari SMP Negeri 1 Adiluwe ini, menjadi pelaku-pelaku kejahatan daripada narkoba. Jika itu sudah terjadi, maka dua pilihannya: masuk penjara atau masuk kuburan, mati. Adik-adik semua yang saya cintai dan yang saya banggakan, mungkin tidak banyak yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini, tapi saya sangat berpesan. Banyak kenakalan-kenakalan di luar, kenakalan remaja, yang saat ini yang bersifat pelanggaran-pelanggaran, belum mengarah kepada kejahatan. Karena dilihat daripada usia-usia kalian ini, masih anak-anak kelas 7, belum berpikir arah yang lebih jahat, belum bisa melakukan kejahatan. Tetapi benih-benih kejahatan itu selalu ada di mana-mana dan bisa mempengaruhi kalian. Itu salah satu gerbangnya, pintu gerbangnya adalah kebiasaan kalian nanti ikut-ikutan belajar merokok. Saya ingatkan, jangan pernah kalian ikut-ikutan belajar merokok. Kalau memang kalian ketemu kawan-kawan yang nanti mulai belajar merokok, sumput-sumput merokok, sembunyi dari pantauan orang tua, sembunyi dari pantauan guru, maka saya ingatkan, ingatlah pesan saya, bahwa rokok itulah gerbang menuju narkoba. Dan kalian akan hancur, tidak punya masa depan. Menangis orang tuamu, sedih guru-gurumu yang sudah berusaha payah mengajarimu, semuanya akan menjadi sia-sia, hancur. Itu atensi saya, ya, sebagai Kapolsek Sukoharjo terkait dengan kenakalan remaja, yaitu khusus tentang narkoba.
Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, saya berharap kepada dari semua, tidak usah dipikir hal-hal yang bisa merusak kalian, tetapi berpikirlah hal-hal positif yang bisa membangun diri kalian. Kalian harus punya cita-cita yang bagus, cita-cita yang baik. Boleh setinggi apapun itu, tetapi harus diimbangi dengan usaha yang sekuat-kuatnya juga. Itu yang bagus. Kalian boleh punya idola, kalian boleh punya pujaan, tetapi pilihlah idola dan pujaan itu adalah orang-orang yang baik, yang sifat, kelakuan, dan kepribadiannya adalah juga baik. Saya berpesan, lingkunganmu itu sangat membentuk karaktermu. Maka jika ada teman-temanmu yang menyimpang, yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran, yang melakukan kenakalan-kenakalan, khususnya narkoba, gerbang semua kenakalan, maka kalian jangan dekatin itu semua. Jangan digaulin mereka. Bila perlu, kalau ada rekan kamu yang merokok, kasih tahu sama gurumu, sama orang tuamu, supaya mereka bisa dikasih tahu. Jangan kalian malah ikut rusak, malah ikut sembunyi-sembunyi bersama-sama dengan mereka ikut merokok. Itu yang menjadi atensi kami terkait dengan kenakalan remaja. Banyak kenakalan remaja, tapi yang khusus pada saat ini saya sampaikan adalah kenakalan remaja yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan penggunaan narkoba secara ilegal. Terima kasih banyak anak-anakku semua. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak dalam memberikan arahan dan bimbingan ini. Semoga bisa bermanfaat, menjadi pemikir-pemikir yang baik, menjadi pencapai cita-cita yang sukses, bisa dibanggakan oleh bangsa dan negara, dan juga pertama bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kalian. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.